Vladimir Zelensky telah memimpin Ukraina selama lebih dari 4 tahun perang skala penuh. Tapi sekarang, sebuah keputusan kontroversial menimbulkan pertanyaan baru tentang masa depan politiknya. Zelensky memberhentikan Menteri Pertahanan Mikhailo Fedorov, seorang reformis muda yang populer dan dikenal telah memperluas penggunaan drone dan teknologi militer oleh Ukraina. Fedorov pernah berselisih dengan Kepala Angkatan Darat Oleksandr Syrskyi, menuduh pimpinan militer menolak perubahan. Zelensky awalnya tampak memihak Syrskyi, mengeluarkan Fedorov dan memicu protes di Kiev serta kota-kota Ukraina lainnya. Namun seiring meningkatnya kemarahan publik, Zelensky berubah haluan. Dia juga memberhentikan Syrskyi dan menggantikannya dengan Jenderal Mikhailo Drapati yang sangat terkait dengan agenda reformasi Fedorov. Para pendukung mungkin berpendapat bahwa Zelensky mendengarkan suara publik dan memperbaiki kesalahannya. Para kritikus mengatakan dia menciptakan krisis yang tidak perlu, melemahkan kepercayaan terhadap penilaiannya, dan mengubah Fedorov menjadi calon rival politik di masa depan. Mungkin tidak akan ada pemilihan dalam waktu dekat, tetapi kapanpun rakyat Ukraina akhirnya kembali ke bilik suara, mereka akan mengingat bagaimana presiden mereka menangani momen ini. Jadi, apakah kesalahan politik ini akan menghantui Zelensky? Baiklah, mari kita mulai debat kita sekarang dengan putaran cepat 30 detik. Tepatnya, putaran cepat. Pertanyaan pertama kita adalah, apakah Zelensky akan bertahan dari apa yang tampaknya merupakan kesalahan politik besar? Dan haruskah dia tetap berada di posisinya? Atau sudah saatnya dia untuk mundur? Ingat, untuk setiap tamu di panel ini, Anda memiliki 30 detik untuk menjawab pertanyaan pertama ini. Setelah itu, kami akan membuka panel untuk jawaban yang lebih panjang. Jadi, mari kita mulai. Pak Oleksii, anggota parlemen, Anda yang pertama. 30 detik. Halo, selamat malam. Dan saya pikir Zelensky akan bertahan. Tapi alasan dia akan bertahan sangat sederhana. Ukraina tidak mengadakan pemilu. Dan itulah sebabnya Zelensky akan bertahan dari ini. Tapi ketika pemilu digelar, ketika permusuhan berakhir, saya yakin bahwa Zelensky akan kalah dalam pemilu apapun yang akan diadakan. Dan pilihan terbaik baginya adalah tidak mencalonkan diri sama sekali. Menarik. Ladislav, bagaimana pendapatmu? Ya, secara umum saya setuju dengan Oleksii dalam hal ide besarnya, dan tentu saja seperti yang dikatakan Zelensky akan bertahan. Tapi menurut saya lolos tanpa tercoreng dan bertahan hidup itu jelas dua hal yang berbeda. Dan jelas protes ini akan membekas di benak masyarakat. Dan faktanya ini masih berlangsung sampai sekarang. Jadi Anda tahu, saya rasa kita harus melihat bagaimana ini benar-benar berakhir dan bagaimana Zelensky bereaksi pada akhir dari protes ini. Baiklah, dan terakhir, Peter, bagaimana pendapatmu? Apakah sudah saatnya Zelensky mundur? Zelensky telah terbukti mahir memperbaiki kesalahan-kesalahan besarnya sendiri. Kadang-kadang dia justru mengundang lebih banyak masalah untuk dirinya sendiri daripada yang awalnya ingin dia perbaiki. Dia sebenarnya melakukan koreksi dengan tidak hanya memecat Syrskyi, tetapi juga menunjuk seorang jenderal yang sangat populer dan cakap sebagai penggantinya, Tuan Drapati. Saya setuju dengan Tuan Kuncharenko bahwa sebenarnya kita memang tidak punya kemewahan untuk menyingkirkan Zelensky, antara lain karena konstitusi tidak mengizinkannya. Ya, dia akan bertahan, tapi saya juga setuju bahwa pemilu berikutnya ceritanya akan berbeda. Ada orang-orang termasuk Fedorov yang sekarang menjadi saingan tangguh baginya dan kekuasaannya. Baiklah, sekarang kita akan beralih ke pertanyaan yang lebih panjang. Pertanyaan berikutnya yang ingin saya ajukan kepada kalian bertiga adalah, bagaimana pandangan rakyat Ukraina terhadap Zelensky saat ini? Dan apakah menurut Anda dia berhasil dalam perang melawan Rusia ini? Saya akan kembali ke Oleksii untuk mendengar jawabannya. Bisakah Anda mengulangi pertanyaannya, maaf? Pertanyaannya adalah, bagaimana pandangan rakyat Ukraina terhadap Zelensky saat ini? Apakah menurut Anda dia berhasil dalam perang melawan Rusia ini? Saya tidak bisa berbicara atas nama seluruh rakyat Ukraina. Dan tentu saja, seperti biasa, seperti pemimpin lainnya, Zelensky memiliki pencapaian dan juga kegagalan. Pencapaiannya adalah menggalang dukungan dunia untuk Ukraina. Pencapaiannya adalah reaksinya terhadap awal invasi besar-besaran Rusia yang sangat kuat. Jadi dia menjadi semacam suara negara dan wajah negara. Kegagalannya juga sangat serius. Dia anti-Rusia, korup, dan banyak orang meragukan Zelensky sendiri.
Dia mengelola negara dengan cara yang buruk dan sangat otokratis. Semakin lama semakin otokratis. Dan hari ini kita tidak punya jawaban yang jelas apa jalan Ukraina menuju perdamaian. Jadi kita membutuhkan perdamaian secepat mungkin. Tapi apa strategi Ukraina di sini? Ini tidak jelas dari Zelensky dan ini masalah. Jadi menurut saya, ada perasaan campur aduk tentang dirinya dan tentang hasil-hasil yang dicapainya. Jika dia lebih terbuka untuk melibatkan lebih banyak orang dalam pemerintahannya, itu akan menjadi situasi yang jauh lebih baik. Tapi karena dia memusatkan begitu banyak kekuasaan hanya di tangannya, dan dia tidak bisa menanganinya dengan cara yang benar. Vladislav, bagaimana pendapatmu? Apakah kamu pikir kepemimpinan Zelensky semakin otoriter? Ya, saya sangat setuju dengan poin terakhir Oleksi karena pada kenyataannya jumlah tanggung jawab yang dimiliki presiden dan tim terdekatnya benar-benar sangat besar, baik dalam hal kebijakan dalam negeri maupun luar negeri. Jadi, dan mayoritas di parlemen yang secara formal masih ada, mungkin Oleksi bisa menjelaskan ini lebih rinci dan lebih mendalam, tapi faktanya itu masih ada. Dan seperti di mata masyarakat, tentu saja tim Zelensky dan fraksinya yang sebenarnya di parlemen, sebenarnya mereka masih terhubung dan dalam hal emosi dan bagaimana orang melihat keseluruhan semacam tim pemerintahan dari tentu saja mereka terhubung. Dan sebenarnya Fedorov pada dasarnya adalah salah satu arsitek utama dari kampanye ini pada tahun 2019. Dan pada dasarnya menyingkirkannya benar-benar bukan langkah yang diharapkan. Karena sebenarnya Fedorov adalah pemain kunci di semua pemerintahan yang pernah menjabat pada masa kepemimpinan Zelensky. Peter, kamu tahu, aku tertarik mendengar pendapatmu tentang apakah menurutmu Zelensky adalah pemimpin yang tepat saat ini dalam perang yang terus berlanjut melawan Rusia? Apakah benar-benar mungkin ada suksesi di tengah perang? Dan apakah itu hal yang tepat untuk negara? Ya, ada perbedaan yang cukup mencolok antara persepsi terhadap Zelensky di dalam negeri dan di luar negeri kan? Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, dia telah menjadi komunikator yang handal dan sebenarnya tetap menjadi komunikator yang handal untuk Ukraina dan perjuangan Ukraina demi kebebasan serta kedaulatannya di panggung dunia. Hal itu tidak berkurang. Dan bahkan belakangan ini Anda sebenarnya bisa mengakui peran Zelensky dalam peningkatan signifikan hubungan dengan pemerintahan Trump kan? Bayangkan perjalanan yang telah kita lalui sejak pertemuan memalukan di Gedung Putih itu, ketika Trump memarahi dan bersekongkol dengan J.D. Vance melawan Zelensky. Dan sekarang Anda punya tokoh-tokoh MAGA berpengaruh seperti Laura Loomer yang datang ke Ukraina, memuji rakyat Ukraina, dan sebagainya. Itu pencapaian yang luar biasa dan Anda tidak bisa meremehkannya atau menguranginya. Di sisi lain, telah terjadi penurunan signifikan dalam popularitasnya di kalangan rakyat Ukraina. Dan itu bukan hanya karena semakin banyak demonstrasi. Perlu diingat, demonstrasi itu terkonsentrasi di kota-kota besar. Ini adalah fenomena di kalangan anak muda dan orang-orang yang punya koneksi luas. Namun bahkan di antara basis pendukung utamanya yang terdiri dari orang-orang yang lebih tua, terjadi penurunan di situ. Sekarang ada 43 orang yang memiliki tingkat popularitas lebih tinggi daripada Zelensky. Di antaranya Zaluzhny, Budanov, dan Fedorov sendiri. Dan yang terakhir itu karena kesalahan perhitungan Zelensky dan lain sebagainya. Dia harus mengerti bahwa dia harus lebih bertanggung jawab dan lebih mendengarkan rakyat. Karena itulah yang digunakan propaganda Rusia untuk melawannya dengan cukup efektif. Dia tidak bisa terpilih kembali. Dia harus mengerti bahwa sekarang dia sudah memasuki masa jabatan keduanya. Masa jabatan kedua tanpa terpilih lewat pemilu. Jadi, tanpa adanya kemampuan untuk memilih kembali atau memilih presiden baru, rakyat Ukraina mulai bangkit dan Zelensky benar-benar harus berusaha lebih keras untuk mendengarkan apa yang mereka minta darinya. Saya ingin kembali ke isu suksesi atau Anda tahu pemilihan pemimpin baru di Ukraina yang saat ini masih terlibat dalam perang dengan Rusia. Apakah mungkin ada semacam transisi yang mulus atau justru hal ini bisa menjadi bumerang dan pada akhirnya menunjukkan semacam kelemahan di dalam Ukraina dalam perjuangannya melawan Rusia? Saya ingin kembali kepada Anda, Oleksi, untuk mendengar pendapat Anda tentang hal itu.
Situasinya adalah kita tidak bisa mengadakan pemilu selama perang skala penuh berlangsung. Itu memang tidak mungkin secara praktis, tapi juga tidak mungkin menurut konstitusi. Jadi itu berarti Zelensky akan tetap menjadi presiden sampai perang berakhir. Ketika perang berakhir, atau jika konflik membeku, Kemungkinan besar itu adalah hasil yang lebih mungkin terjadi. Lalu pemilu akan berlangsung. Dan seperti yang sudah saya katakan, menurut saya pilihan terbaik untuk Zelensky adalah tidak mencalonkan diri sama sekali. dengan cara ini, dia bisa memperkuat warisannya sebagai pemimpin di masa perang. Beberapa orang akan memujinya, beberapa orang akan mengkritiknya. Tetapi jika dia akan meninggalkan panggung politik, Itu tidak akan terlalu kritis. Tetapi jika dia akan mencoba untuk tetap berkuasa, jika dia akan mencalonkan diri lagi, dan saya ingin mengingatkan Anda bahwa ketika dia mencalonkan diri untuk pertama kali, dia berjanji tidak akan mencalonkan diri lagi. Agar dia hanya akan menjabat satu periode selama 5 tahun, sekarang sudah tahun ke-8 masa jabatannya. Dimulai karena perang. Jadi kalau dia mencalonkan diri lagi, saya rasa dia akan kalah dalam pemilu. Dan kemudian saya pikir warisannya akan sangat tercoreng. Dan saya rasa dia juga bisa punya masalah dengan hukum. Saya ingin berbicara tentang Fedorov sekarang, karena Anda tahu dia secara terbuka mengatakan bahwa pada akhirnya satu-satunya jabatan yang layak diemban adalah Menteri Pertahanan, Panglima Tertinggi, atau Presiden. Jadi pertanyaannya tentu saja adalah apakah dia sedang memposisikan dirinya sebagai pesaing Zelensky berikutnya? Dan Anda tahu, apakah keputusan Zelensky untuk memecatnya, seseorang yang sangat populer, yang pada dasarnya dianggap sebagai pelopor revolusi drone di Ukraina, pada akhirnya menciptakan ancaman politik terbesar baginya? Saya ingin beralih kepada Anda sekarang, Vladimir, untuk mendengar pendapat Anda. Baik, maksud saya kenal orang-orang yang dulu pernah bekerja dengan Fedorov di Kementerian Transformasi Digital dan di Kementerian Pertahanan. Ya, saya tahu sebenarnya dia sangat fokus pada pekerjaannya dan dia menghindari banyak permintaan publik seperti wawancara dan hal-hal semacam itu. Jadi, dan kamu tahu pada dasarnya dia patut dipuji untuk itu. Sebenarnya dia menghindari pernyataan seperti itu tentang masa depan politiknya dan hal-hal semacam itu. Tapi juga seperti yang sebenarnya dilakukan oleh yang sebenarnya telah diangkat oleh Peter. Jadi, ya, saya akan mengatakan bahwa untuk saat ini seperti mungkin orang-orang membayangkan Fedorov sebagai kandidat potensial jika dia benar-benar akan mencalonkan diri. Tapi saya rasa jika dia benar-benar bermaksud bahwa gagasan idealnya tentang kesuksesan dalam hal kemenangan Ukraina atau setidaknya bertahan hidup sebenarnya adalah untuk memiliki pengaruh pada posisi itu pada Menteri Pertahanan. Dan saya pikir dia benar-benar terlalu terfokus pada hal itu dan saya melihat dia sebagai sosok penggerak perubahan sejati dan bukan seseorang yang hanya mencari posisi apapun hanya untuk, Anda tahu, disorot, menjadi pusat perhatian dan semacamnya. Jadi begitulah menurut saya. Rekam jejaknya ya berbicara sendiri jauh lebih baik daripada apapun yang bisa dia katakan. Peter, saya ingin mendengar tanggapanmu tentang bagaimana kamu memandang Fedorov dan masa depan Ukraina, tetapi juga apakah menurutmu seluruh semacam kekacauan politik ini dan protes-protes yang kita lihat di jalanan Ukraina mungkin justru mengirimkan pesan yang lebih berbahaya kepada Rusia, bahwa kamu tahu Ukraina semakin lemah. Ya, menurut saya memang begitu. Ini adalah sesuatu yang dimanfaatkan oleh Kremlin. Dan hari ini, Putin baru saja berpidato bahwa Ukraina tidak bersatu, mereka terlibat dalam pertikaian internal, dan sebagainya. Tapi kita pernah mengalami hal ini sebelumnya. Dan jika Kremlin sedang bertaruh pada hal itu, saya khawatir mereka akan kecewa lagi. Orang-orang Ukraina memahami bahwa yang dipertaruhkan bukanlah hal sepele, melainkan kelangsungan hidup Ukraina sebagai sebuah negara. Saya pikir orang-orang Ukraina akan mampu melewati badai ini. Saya pikir Zelensky saya harap dia akan mengambil pelajaran dari hal ini. Saya pikir Fedorov juga bukan orang suci. Ada banyak masalah dengan cara dia memerintah wilayahnya. Dan saya berbicara tentang masalah perekrutan. Dan ini adalah sesuatu yang telah banyak ditangani dan diliput oleh rekan panelis kita, Oleksiy Huncharenko. Dan itulah caranya. Kegagalan otoritas Ukraina dalam perekrutan yang terlihat jelas di depan publik.
Kalian semua sudah melihat video-video ini tentang pria-pria yang diseret paksa di jalanan pada siang bolong. Dan mungkin sebagian alasan Zelensky menurunkan jabatan Tuan Fedorov sebenarnya untuk menyalahkannya atas hal itu dan mencari seseorang yang bisa menangani masalah ini. Ini adalah sesuatu yang masih belum terselesaikan. Dan setelah mengatakan itu, Fedorov sudah tidak menjabat lagi, tapi drone-drone itu masih terbang jauh ke dalam wilayah Rusia. Jadi ada kesinambungan di sana, dan Drapati misalnya saya rasa akan melanjutkan jalur tersebut. Jadi menurut saya ini masih terlalu dini, tidak peduli masalah kita, pertikaian internal kita. Bagi orang Rusia untuk berharap bahwa inilah cara mereka meraih kemenangan melalui pertikaian internal kita. Orang Ukraina, sekali lagi, memahami apa yang dipertaruhkan. Dan itulah sebabnya kita semua. Ketiga panelis telah mengatakan bahwa pencopotan Zelensky tidak ada dalam agenda. Menarik. Oleksi, maksud saya tentu saja keputusan untuk melanjutkan protes ini. Dengan pemahaman bahwa kamu tahu, suksesi atau pergantian kepemimpinan saat ini mungkin bukan hal terbaik untuk ini. Perang melawan Ukraina tetap, menurut saya, di mata orang-orang di seluruh dunia. Dan ini mengirimkan pesan bahwa mungkin memang benar. Kamu tahu, dorongan yang sangat terkoordinasi saat ini untuk melihat Zelensky pergi. Tapi yang ingin saya ketahui dari kamu adalah pada titik ini, kita sudah beberapa tahun menjalani perang ini. Apakah ada strategi akhir di pihak Zelensky? Apakah dia akan menjadi orang yang benar-benar bisa mengakhiri ini? Itu adalah pertanyaan yang paling penting. Kita membutuhkan perdamaian di Ukraina secepat mungkin. Dan pastinya 99% perang ini akan berakhir pada masa kepresidenan Zelensky dengan satu cara atau lainnya. Saya tidak yakin itu akan menjadi semacam kesepakatan damai besar. Itu juga bisa berupa pembekuan konflik. Skenario yang sangat mungkin terjadi. Dan karena kita tidak bisa mengadakan pemilu, kita hanya punya satu presiden yang sah. Dia adalah Volodymyr Zelensky. Saya sama sekali bukan penggemarnya, tapi begitulah jalannya sejarah. Jadi kita akan mengakhiri perang ini bersamanya. Masalahnya adalah saya tidak melihat dia punya strategi untuk mencapai perdamaian ini. Sebelumnya dia mengumumkan strategi kemenangan, strategi ketahanan, dan sebagainya. Tapi kita membutuhkan strategi untuk mencapai perdamaian. Dan jelas bahwa masalah mengapa kita belum memiliki perdamaian saat ini bukanlah Ukraina, melainkan Rusia dan Putin yang ingin melanjutkan perang ini. Benar. Tapi pada saat yang sama, saya juga ingin melihat lebih banyak upaya dari Zelensky ke arah ini dan juga strategi darinya tentang apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai hal ini. Jadi itulah pertanyaannya, tapi saya berharap kita akan segera mengakhiri perang ini. Sekali lagi, menurut saya secepat mungkin, terutama sebelum musim dingin berikutnya, karena musim dingin yang lalu benar-benar mengerikan. Dan ya, kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk mencoba agar hal ini tidak terjadi lagi. Maksud saya harus mengatakan bahwa jelas melihat protes-protes ini dan gambaran bahwa ada gejolak internal di Ukraina, tentu saja mungkin bukan insentif bagi Rusia untuk melangkah menuju semacam kesepakatan untuk mengakhiri perang ini. Jadi Vladislav, apa strategi yang pada akhirnya bisa membuat hal itu terjadi? Ya, Anda tahu, saya setuju dengan Oleksi dalam hal rincian dan kurangnya rincian tersebut. Tapi sebenarnya, demi adil kepada Zelensky, saya juga harus mengatakan bahwa Anda tahu, dalam hal upaya pendekatan secara terbuka kepada pemerintahan Trump, pada dasarnya dia berusaha melakukan yang terbaik, Anda tahu, seperti setiap saat. Seperti ada pasang surut dalam hubungan Trump dan Zelensky. Dia benar-benar mengatakan bahwa kau tahu, saya siap untuk perdamaian, saya siap untuk segala jenis kesepakatan. Tentu saja kita harus membahas detailnya dulu, karena sebenarnya Zelensky juga berkampanye dengan gagasan bahwa kau tahu bahwa dia akan menjadi orang yang akan semacam berkomunikasi langsung dengan Putin, dan seperti Putin akan setuju untuk berbicara dengannya. Seperti lebih banyak lagi. Lebih sering kau tahu dan aku tidak tahu. Seperti jujur saja kalau kita bisa mengatakan ini tentang Putin. Tapi faktanya seperti dia berusaha melakukan yang terbaik dalam hal citra internasional Ukraina dan dirinya sendiri. Tapi sekali lagi,
jelas itu tidak cukup dalam hal tekanan politik terhadap Rusia, juga baik di mata maupun dalam tindakan pemerintah Amerika. Baiklah, sayangnya teman-teman, waktu kita sudah habis. Kita harus segera berhenti sejenak untuk iklan singkat, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua panelis yang telah bergabung bersama kami. Diskusi yang sangat menarik, seperti biasa. Kita harus menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Tetap bersama kami di Global Eye. Kami akan segera kembali setelah jeda iklan singkat ini.